Memperkenalkan diri, nama saya Selnius, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Tempat tugas SDN Ke 1 Karangan, Kecamatan Mombahulu. Kemudian pangkat pembina tingkat 1 4B. Minta waktu Bapak sebentar, mungkin kali ini saya akan berbincang sedikit dengan Bapak berkaitan dengan kapasitas Bapak sebagai pemimpin di Sekolah Dasar Negeri 1 Karangan. Dalam hal ini Bapak sebagai pimpinan tentunya punya kebijakan mengambil keputusan berbasis pemimpin. Dalam hal ini yang berkaitan dengan persoalan yang ada di sekolah, biasanya berkaitan dengan situasi dilema etika dan rujukan moral memang tidak bisa dihindari di satu institusi tempat kita berada, Pak. Jadi mohon Bapak waktu Bapak untuk memberikan satu gambaran masukan bagi kami bagaimana Bapak selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau dengan rujukan moral, Pak. Pertama kita lakukan klarifikasi terhadap dilema etika itu, yang mana ada kebutuhan pribadi dan tugas. Kalaupun kebutuhan pribadi tidak mendesak, dapat ditunda dulu dan utamakan melaksanakan tugas itu. Artinya kita mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Baik, jadi diidentifikasi dulu ya, diklarifikasi. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Yang saya lakukan di tempat saya yaitu dengan melihat kepentingan yang paling urgen. Ya. Artinya kita lihat kepentingan itu, kemudian kita pilih. Kalau kepentingan itu mendesak, itulah yang harus kita laksanakan. Yang tidak terlalu mendesak dia dibelakangkan, atau istilahnya itu jangan terlalu dilakukan, kesampingkan. Ya. Artinya di sini Bapak mengambil kebijakan berbasis kepentingan individu pribadi melawan kepentingan kelompok, Pak, ya. Ya. Jadi diutamakan kepentingan yang lebih luas lagi. Lebih luas, ya. Ya. Lalu langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, memberikan pemahaman kepada guru atau teman sejawat agar dapat mengetahui tentang tugas di sekolah. Yang kedua, membuat surat keterangan apabila tidak masuk. Jadi ada konfirmasi. Ada konfirmasi. Ya. Sudah baik, Pak, yang sudah Bapak lakukan langkah atau prosedurnya yang sudah tepat sekali menurut kami. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika khususnya, Pak? Yang dilakukan di saya itu, pertama, saya membuat aturan yang disepakati bersama, sehingga aturan yang disepakati bersama itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kalaupun tidak dilaksanakan dengan baik, mungkin ada sedikit tindakan-tindakan bagi yang tidak melaksanakan. Ya. Jadi itu aturan yang disepakati bersama itu merupakan langkah yang Pak anggap efektif, Pak, ya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan terutama berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Yang saya alami, pertama, kurang disenangi oleh guru karena dianggap membatasi ruang geraknya. Hanya itu. Ya, ini tantangan lah, Ya, tantangan. 嗯 Oke. Lalu
dari tantangan itu bagaimana Bapak menyikapinya Pak? Kita lihat kasusnya. Ya. Kalau kasusnya tidak terlalu besar, kita selesaikan di tempat. Tetapi kalau kasusnya besar, maka kita adakan semacam jadwal ya untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian disertai dengan bukti-bukti yang akurat, sehingga bukti-bukti yang akurat itu dengan membuat kesepakatan yang dibuktikan dengan tertulis. Oh, gitu. Jadi ada prosedur penyelesaian langsung diselesaikan di tempat kalau ada hal yang tidak terlalu besar. Tapi kalau ada hal yang cukup besar berarti dijadwalkan khusus dan Iya. ada mediasi gitu ya. Iya. Oke. Jadi disertakan argumen-argumen yang mendukung tentunya ya, Iya. supaya keputusan tersebut berdampak baik, berdampak positif bagi institusi dan bagi kita secara pribadi yang dalam hal ini pengambil kebijakan ya, Oke. atau yang membuat keputusan. Iya. Ya, dalam hal ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau selama ini nampaknya ada kawan yang membantu, memberikan masukan, memberikan saran, kemudian memberikan cara mengambil keputusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan itu berdampak positif. Berarti Bapak dibantu rekan kerja ya Pak? Ya. Berarti di sini komunikasi atau kerjasama dalam tim itu sangat penting Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi di pertanyaan yang terakhir ini akan saya ajukan, dari semua hal yang telah disampaikan tadi di atas, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Pengambilan keputusan memang berat, tetapi akan menyadarkan seseorang betapa pentingnya ada aturan dalam kehidupan atau dalam melaksanakan tugas. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak, sangat baik sekali, luar biasa. Terima kasih sesi ini, terima kasih Bapak sudah membantu. Selamat pagi Pak Filan. Selamat pagi. Kabarnya? Baik, luar biasa. Terima kasih, sehat Pak ya. Sehat. Izin Pak, jadi kami dari CGP Angkatan Laut ingin minta bantuan dengan Bapak, minta masukan dari Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah. Siap. Izin Pak, mungkin Bapak silakan perkenalkan. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Pak Filanus, kepala sekolah dan guru di Montonye. Kami sebagai pimpinan juga akan siap memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kami sebagai sekolah di sini. Terima kasih Pak. Kita lanjut Pak ke pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Yang kami lakukan di sekolah ini tentunya kan berdasarkan sesuai dengan program kerja saya selama ini. Ya tentunya kalau program tersebut tentunya akan kami sampaikan terutama dengan semua dengan guru aturan yang berlaku sesuai dengan fungsinya masing-masing, terutama sebagai guru ya tentunya yang mengetahui terutama fungsinya sebagai wali kelas ya pastinya akan memberikan suatu manfaat yang baik bagi anak-anak didiknya, terutama kalau sebagai guru dan sebagai wali kelas ya pastinya sebagai wali kelas tentu punya program tersendiri di kelasnya bagaimana memberikan atau mengedukasi program pembelajaran itu dengan baik dengan anak-anak itu sendiri. Yang pastinya yang lainnya juga
kesepakatan ini tentunya akan kami berikan juga reward terhadap guru-guru kalau seandainya punya guru-guru yang punya kelebihan atau prestasi di dalam salah satunya sebagai wali kelas atau mata pelajaran, itu salah satunya reward. Ya, terima kasih Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Tentunya keputusan ini tentunya akan diberikan suatu penjelasan, terutama kalau punya program satunya selalu disampaikan, selalu diberikan pandangan manfaat ya sebagai guru. Kalaupun guru tersebut mempunyai halangan, terutama tugasnya, tentunya pastinya kami juga akan memberikan suatu toleransi, terutama kalau yang berkaitan dengan fungsinya sebagai seorang guru. Itu pertama ya, kita sesuaikan. Kalau memang seorang guru yang tidak sesuai dengan fungsinya, kalau misalnya tidak melaksanakan tugas, itu pastinya dengan teguran tersendiri ya. Artinya kami di sekolah ini punya penilaian tersendiri terhadap yang berada di SDN 07 Mentoni. Penilaiannya berarti tolak ukurnya di dalam proses pembelajaran, ketercapaian itulah dia akan bisa menilai dirinya sendiri dengan daya serap siswa. Itu salah satunya yang kami. Berarti tolak ukurnya kita ambil, kita lihat dari hasil siswa gitu Pak? Iya, betul. Keberhasilan seorang guru Iya. dalam mengajar. Iya, betul. Lalu kalau tadi yang menarik dari pernyataan Bapak, ada kata menegur tadi, seperti apa yang bisa saya pahami itu menegur itu Pak? Kalau misalnya guru yang selalu kami tegur yang tidak sesuai, artinya tidak masuk ya di kelas, terutama bolos lah. Iya. Tetapi yang kami dapati selama ini di SD Mentoni, kalau guru-guru yang bolos ya tentunya tidak pernah kami alami. Itu pun mereka selalu izin. Yes. Kalau memang izin harus sesuai dengan fungsi Bapak ya sebagai seorang guru. Kalau memang dia bolos, mungkin mau keluar kota, mungkin kan itu kan tidak sesuai dengan tugasnya. Iya. Itu selama ini tidak pernah ada ya, kalaupun ada di luar daripada jam pelajaran. Iya. Berarti kalau disimpulkan ini berkaitan dengan masalah dilema etika Pak ya. Jadi benar lawan benar. Lalu langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami jalankan ya tentunya kan pastinya kebersamaan, terutama yang kami utamakan, karena kebersamaan ini sangat penting ya. Kalau kebersamaan ini terbangun, tentunya rasa kekeluargaan itu akan sangat tinggi. Dan juga salah satunya kita sama-sama sebagai seorang guru ya tentu saling menghargai. Kalau memang mereka memahami fungsinya, pastinya seorang guru itu pasti akan mengetahui bahwa pimpinannya selalu memberikan selalu ada koordinasi lah dengan semua. Itu salah satunya. Ya, langkah atau prosedur Pak ya. Jadi kebersamaan, rasa kekeluargaan itu satu hal yang terbentuk supaya kondisi sekolah bersama dengan rekan guru tetap stabil gitu ya. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
lain, misalnya ada hal dadakan, seorang guru lalu ditelepon oleh keluarganya untuk meminta bantuan sementara proses pembelajaran berlangsung, lalu beliau minta izin ke Bapak untuk meninggalkan kelasnya. Kira-kira bagaimana Bapak menyikapi ini? Oh, yang jelas seorang guru itu memang yang pertama itu harus jujur, terutama kalau memang mau meninggalkan ruangan kelas. Artinya fungsi sebagai seorang wali kelas yang tentunya akan berdampak terutama dalam pengetahuan anak. Mungkin kalau memang guru itu jujur, ya pastinya seorang kepala sekolah itu pastikan ya akan memberikan waktu terutama yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Sebenarnya sakit ya pastilah itu tidak bisa ditahan-tahan, artinya itu kan kepentingan keluarga. Itu memang harus diberikan salah satu toleransi lah, tidak mungkin harus ditahan seperti itu. Tapi kalau misalnya seorang guru tadi dalam hal yang tidak terlalu urgent juga sering meninggalkan kelas misalnya, seperti apa? Yang menarik tadi Bapak sudah mengungkapkan ada kata kuncinya tadi jujur ya, seorang guru itu harus jujur. Tapi sisi lain seorang guru ini sering meninggalkan kelas di lain waktu. Kira-kira bagaimana Bapak? Yang selama ini yang kami bangun selama saya di SD tentunya pernah mengalami hal yang seperti itu, karena dari awal kami bangun rasa kekeluargaan itu sangat tinggi, terutama karena di SD kami ini kan terutama suku, ada beberapa suku agama juga demikian. Makanya salah satu menjaga rasa keharmonisan itu adalah kebersamaan itu tadi yang selama ini yang kami ciptakan di sini, karena adanya kebersamaan tadi kami selalu tepat waktu. Kami datang di sekolah saja sebelum jam 7 itu harus ada semua, harus berada di kelas. Pulangnya juga demikian ya sampai pulang bersama-sama pas jam waktu pelajaran, yang selama ini belum pernah kami dapati seperti itu. Jadi intinya tadi kesepakatan di sekolah, toleransi, ada kekeluargaan, itu nilai-nilai kebajikan Pak yang sudah dilakukan di sekolah ini. Jadi sangat menarik sekali Pak. Ini harapan supaya bisa diikuti atau diterapkan di sekolah-sekolah lain. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, misalnya kalau ada? Tantangan yang selama ini terutama kita hidup bermasyarakat pastinya ada. Bagaimana juga kita selalu dekat dengan masyarakat, terutama dengan lingkungan masyarakat yang berada di sekolah. Ya tentunya pastinya kita akan selalu memberikan bahwa pendidikan ini adalah merupakan salah satunya terutama untuk membangun generasi terutama di daerah ini, ya pastinya selalu dirangkul, selalu ada rapat dengan orang tua, murid dan semua guru. Tentunya di sinilah akan kami sampaikan juga program-program kerja yang kami lakukan di sekolah. Baik semua kerja para guru, baik apapun konsepnya akan kami sampaikan biar masyarakat itu akan mengetahui bahwa seperti ini program yang pernah kami jalankan di sekolah ini. Terutama kami membangun dunia pendidikan ini tentunya pastinya selalu bekerja sama dengan masyarakat di sekitar, terutama yang berada di wilayah SDN Kota ini. Itu. Jadi kalau dari pernyataan Bapak di sini persis tidak ada tantangan gitu Pak ya, karena Bapak sudah melakukan hal yang terbaik, yaitu menjalin komunikasi dengan masyarakat. Ya, terima kasih Pak. Jadi
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika misalnya kalaupun ada. Tapi dari pernyataan sebelumnya di sini persis tidak ditemukan ya kasus Iya. dilema etika. Iya. Jadi jika bayangkan misalnya jika ada terjadi sesuatu Iya. yang tidak diinginkan atau dalam kasus dilema etika, adakah sebuah jadwal untuk Bapak menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Yang jelas kalaupun ada masalah-masalah ya pastinya kami akan melibatkan komite komite karena komite ini kan artinya kan yang mewakili semua orang tua murid yang berada di sekolah ini. Cuman yang selama ini kasus-kasus yang sangat urgen itu memang belum ada. Ya, terima kasih Pak. Jadi bersyukur ya kondisi sekolah berarti dalam keadaan kondusif, guru-guru juga demikian Pak ya. Iya, iya. Jadi persis tidak ada ditemukan hal-hal yang sedemikian. Iya. Jadi jika sekali lagi Pak, ini kan kita amin-amin atau berandai-andai saja dan semoga jangan terjadi Pak ya Iya. di sekolah dimanapun kita berada. Jikalau demikian adanya terjadi misalnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika misalnya? Yang kami alami di sini terutama untuk pengambilan keputusan terutama itulah tadi kami selesaikan dengan secara keluargaan. Cuman selama ini kan kasus-kasus yang sifatnya merugikan sekolah, merugikan anak, merugikan siapa saja belum ada. Nah, makasih Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pertanyaan saya dari awal tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat atau dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika misalnya kalaupun terjadi? Yang jelas selama saya sebagai seorang guru tentunya terutama tempat, karena saya alami itu ada 3 sekolah yang kami tempati lah, terutama di SDN ini. Jadi selama kami di SDN 07 Montonya ini permasalahan itu ya sangat kurang, terutama walaupun ada itu tidak terlalu urgen lah. Artinya permasalahan itu ya setiap sekolah itu pasti ada punya problem, tapi tidak yang sifatnya ya besar lah. Yang pertama yang selalu kami dapati itu pertama tadi itu memang kami anggap tidak ada ya, terutama kalau memang permasalahan PIP itu saja. Biasanya orang tua selalu datang ke sini, ngapa ini kata kami dapat, kami jelaskan seperti itu. Masalah juga paham apa yang kami sampaikan. Kalau permasalahan yang lain itu memang selama ini belum ada yang kami dapati seperti itu. Jadi ada keluhan berkaitan dengan PIP anak-anak Pak ya. Iya. Jadi itu pun langsung diselesaikan, nantinya sewaktu ada keluhan Lalu sampaikan di sini. ya, lalu Bapak langsung mengklarifikasi gitu ya. Iya, itu saja. Terima kasih Pak waktunya sudah memfasilitasi kami untuk Bapak membagikan pengalaman. Kami juga merasa terbantu dari penjelasan Bapak hari ini. Mudah-mudahan bisa diadopsi atau dicontoh bagi sekolah kami terutama, dan juga berdampak bagi sekolah-sekolah lain. Terima kasih Pak waktunya sekali lagi. Salam sehat, guru hebat. Selamat siang Pak Linus. Gimana kabarnya Pak? Baik. Iya, terima kasih Pak. Maaf Pak, siang ini saya mungkin mengganggu Bapak dalam hal ini, minta bantu Bapak, minta waktu Bapak juga untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita berkaitan dengan kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah di sini, di mana dalam keseharian tentunya selalu mengambil kebijakan atau keputusan yang kadangkala bertentangan dengan keadaan, bertentangan dengan situasi hati nurani kita satu sisi,
kita kasihan dengan teman atau rekan guru kita, tapi di sisi lain kita harus menegakkan disiplin atau aturan-aturan yang telah ditetapkan lembaga atau sekolah dalam hal ini. Jadi dalam hal inilah yang disebut dengan dilema etika, di mana ada pertentangan antara benar kebenaran yaitu peraturan sekolah dengan kawan atau rekan guru kita yang kita hadapi. Jadi kira-kira demikian Pak persoalannya. Lalu ada satu lagi masalah yaitu dilema moral, yaitu ada satu perbedaan atau pertentangan antara nilai kebenaran dengan salah. Jadi tentunya dalam hal ini dua-dua ini ada juga bujukan moral, namanya disebut bujukan moral. Kita mengambil keputusan atau pertentangan antara yang salah dengan yang benar. Nah, kira-kira di sini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih. Saya sebagai pimpinan di sini, masalah etika itu bukan hanya tanggung jawab dari kepala sekolah, tapi semua komponen dari sekolah yang kami libatkan, asli guru-guru. Ya. Makanya di situ kami mengambil ya satu keputusan, kalau ada permasalahan tentunya kita hadapi secara bersama, jangan hanya tergantung dengan kepala sekolah saja kami ambil keputusan. Wali kelas 1 ya, ini bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak ya, karena dilema sangat banyak, apalagi kelas 1 ya. Di kelas 1 itu mereka belum tahu bersih ya, belum tahu bahaya. Jadi yang dituntut sangat berat itu dari kelas 1 sampai kelas 3 ini masih perlu tuntunan dari guru ataupun wali kelasnya. Terus terang saja kalau di tempat kami ini yang sangat dominan untuk mengatur segala-galanya itulah kepala sekolah, guru, wali kelas, dan juga masyarakat di sini membantu. Begitu juga ketua komite kami, boleh kami puji, kalau ada permasalahan mereka ikut campur membantu, memberikan suatu masukan sehingga terjadi proses belajar mengajar di SD 42 ini berjalan dengan baik. Nah, seperti saja SD kami ini 3 kelas di atas, 3 kelas di bawah, melewati jalan raya. Tapi puji Tuhan belum pernah ada kejadian misalnya kena tabrak dari masyarakat ataupun dari mobil. Nah, karena mau lewat di situ kami atur, ada guru yang rela ngatur. Karena di sini kami terus terang saja yang kami angkat di sini sebagai guru, artinya guru pembantu kami, semuanya orang bawah. Dan saya tegaskan, kalian ini mengajar adalah mendidik anak-anak paman, anak tante, dan sebagainya ya. Jadi mereka itu betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian. Terima kasih Pak. Jadi kalau saya simpulkan ini berkaitan dengan kerjasama atau kekompakan semua pihak, termasuk komite sekolah juga, kerjasama bersama dengan guru dan masyarakat Pak, yang bisa saya ambil sini. Jadi demikian ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Itu tadilah kerjasama, kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru. Karena kalau hanya kepala sekolah yang bertanggung jawab, tentunya segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik. Itu tadi juga guru kami berikan tanggung jawab, istilahnya membimbing di kelasnya. Karena tiap hari seperti saja di sini kami mengangkat guru honor itu satu kelas 1 orang. Berarti di sini 6 kelas 6 orang ya. Walaupun mereka itu istilahnya mampu tidak mampu ya, harus mampu. Misalnya kami lihat, kan kita tahu bahwa ini jurusan ini jurusan ini, akan kita konsep
tetapkan di kelas ini, sehingga mereka itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan juga kami waktu upacara bendera, terus terang saja segala permasalahan ada yang didapat dari sekolah kami pecahkan dan kami umumkan di waktu pelaksanaan apel bendera dan juga dengan rapat dewan guru. Semuanya dulu. Terima kasih Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ini pertanyaan tadi sudah Bapak jawab ya. Jadi semuanya berdasarkan kesepakatan tentunya, berdasarkan kerjasama dan komitmen bersama dan kerjasama dalam tim, kekompakan itu ya Pak. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya pada kasus-kasus dilema etika Pak. Jadi sekali lagi saya perjelas bahwa dilema etika ini adalah pertentangan nilai yang sama-sama mengandung kebenaran Pak. Jadi kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Yang sangat efektif adalah kita bina ya, terutama dulu guru, nanti guru ini juga membina anak-anak didik ya. Di sini terus terang saja ke sini kadang-kadang banyak sekali mendapat halangan, terutama masalah jalan raya ini ya. Terus terang bimbingan sangat baik sekali guru-guru itu. Sebelum masuk mereka udah berdiri di tepi jalan ya, karena kelas 4, kelas 5, kelas 6 kan naik ke atas lewat jalan raya. Mereka terus terang saja waktu rapat kami berikan bimbingan dan mereka laksanakan dengan sebaik mungkin. Masalah dari bimbingan intinya Pak ya? Iya. Kadang-kadang juga kami ini waktu apel bendera ada 3 orang siswa kami di sini yang tidak mampu fisiknya, kadang-kadang pingsan. Itu kami bekerja sama. Pernah dulu sekali pingsan, masyarakat di sini berdatangan memberikan masukan terhadap kami, Pak ini kalau diberikan ke sini, mereka memberikan masukan ini harus dibawa ke rumah sakit katanya. Ya, masyarakat pun bantu kami membawa ke sana dan kami obati udah 2 kali ya, orang sampai habis sudah istilahnya sudah sembuh, tidak kami biarkan, langsung kami antar ke kampung yang di Sumber ya. Jadi masalah kebersamaan ini kami sangat tingkatkan sekali. Jadi itu berkaitan dengan penanganan kejadian ya pada siswa itu Pak ya. Jadi berkaitan dengan dilema etika tadi, misalnya Bapak sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan. Satu contoh misalnya ada seorang guru taruhlah guru ini sering ya dalam tanda petik sering meninggalkan kelasnya pada saat jam pembelajaran. Jadi pada waktu tertentu yang betul-betul urgen atau mendadak, guru ini minta izin dengan Bapak untuk meninggalkan lagi kelasnya. Kebetulan misalnya di luar anaknya minta transfer atau minta kirimin uang pada saat jam pembelajaran berlangsung. Sementara kalau tidak Bapak inginkan, di sana mungkin anaknya kelaparan karena habis berbekalan Pak. Jadi kan di sini sisi lain Bapak harus menegakkan disiplin kelas supaya anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, artinya mereka tidak menjadi korban. Sisi lain Bapak kasihan dengan guru tadi karena di sana anaknya memerlukan uang kan untuk keperluannya. Inilah yang disebut dengan dilema etika Pak. Jadi dua-duanya sama mengandung kebenaran kan, nilai-nilai kebajikan ada di sana. Jadi keputusan apa yang Bapak ambil untuk hal ini Pak? Masalah itu memang sering terjadi, misalnya saja kelas 6 kan. Ya. Ibu atau Pak Guru waktu itu memang sangat perlu, tadi dikatakan untuk memberikan uang anaknya yang kuliah lah. Ya. Kami mengambil langkah-langkah, misalnya kelas 6, kami nanti kalau kosong yang membantu adalah guru kelas 5 yang berdekatan. Waktu mau meninggalkan kelas, ibu atau bapak tadi memberikan misalnya tugas atau memberikan catatan sehingga anak tidak ada yang nganggur. Dan menjaga proses belajar mengajar itu adalah
guru kelas 4 atau kelas 5 yang di atas misalnya di tempat kami. Karena di tempat kami ini guru pas-pasan ya, satu kelas satu, sehingga tidak ada misalnya guru yang nganggur atau nunggu jam pelajaran di sekolah, tidak ada. Jadi langsung yang mengatasi ataupun membimbing adalah guru yang berdekatan misalnya kelas 5, guru kelas 6 itu yang menjaga ataupun melanjutkan proses belajar mengajar yang ibu atau bapak tinggalkan sementara tadi. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Jadi intinya Bapak mengizinkan tapi dengan syarat menitipkan kelas itu kepada guru yang masuk di kelas lain itu ya, atau memberikan catatan kepada murid ya. Jadi dalam hal ini anak-anak tidak ditelantarkan gitu Pak ya. Jadi orientasi kita adalah pada anak-anak di dalam pembelajaran. Jadi hal ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan berbasis atau yang berkaitan dengan dilema etika ini bagaimana Pak? Masalah ini kan kita ini guru udah dididik waktu sekolah, bahkan itu ada peraturan bapak ibu guru yang mau menjadi guru ini harus mematuhi beberapa peraturan, misalnya siap ditempatkan di seluruh negara Republik Indonesia, itu aturannya ya. Kalau seandainya ibu atau pak guru itu sudah kita tugaskan oleh pemerintah, tanggung jawabnya sangat besar sekali adalah mendidik anak menjadi orang berguna bagi bangsa dan negara. Misalnya saja kalau sebenarnya ada pak guru atau ibu guru yang malas, dan dilihat apalagi di bawah ini berdekatan dengan rumah penduduk, sehingga mereka melihat ya, proses belajar dan mengajar. Kalau seandainya ibu atau pak guru bahkan kepala sekolah yang lalai, terus saja mereka itu wajib untuk menegur, serta komite yang juga wajib menegur kita. Demikian. Ya, jadi intinya ada keterbukaan juga, sekolah itu terbuka kepada masukan atau saran dari masyarakat gitu Pak ya. Jadi yang dianggap tantangan berarti dalam hal ini menumbuhkan kesadaran kepada guru gitu Pak ya. Iya, iya. Jadi dalam hal ini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, misalnya apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Terus terang saja kami tidak ada mempunyai jadwal. Misalnya masalah itu terjadi hari Senin misalnya, itu langsung kami tangani ya. Ya. Misalnya yang berat sekali ya, ini kan kerjasama tadinya antara guru dan kepala sekolah, karena kepala sekolah terus terang saja misalnya masalah yang besar tidak mungkin harus dibantu oleh guru, bahkan juga kita bisa melibatkan komite, karena komite ini adalah utusan dari masyarakat mengetahui segala seluk-beluk proses belajar mengajar ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya mengesampingkan dari tugas dan fungsi dari komite. Berarti menyelesaikannya dalam bentuk situasi tertentu. Kalau ada yang kecil permasalahannya, berarti langsung diselesaikan di tempat tanpa memiliki jadwal. Kalau misalnya masalahnya besar, berarti dijadwalkan dan melibatkan masyarakat dan komite gitu Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak. Jadi prosedur yang Bapak jalankan berarti prosedurnya bentuk diskusi untuk menyelesaikan masalah Pak ya. Ya. Yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada, apalagi kami ada tambahan pegawai negeri di sini. Terus terang beliau itu mantan kepala sekolah juga nampaknya sudah sangat dominan dalam setiap langkah ataupun aturan. Mereka bantu terus terang saja. Saya terus terang masalah IT ini kurang, bahkan dikatakan tidak mampu. Segala sesuatu itu adalah pegawai negeri yang baru pindah inilah yang melaksanakan ataupun mengurus tugas. Juga saya terus terang saja minta istilah masukan dari mereka, walaupun mereka muda ya, karena pengalaman lah yang utama, kemampuan, apalagi ini kemampuannya sangat luar biasa Pak Yulian di sini ya. Berarti Bapak bersama rekan Bapak ya? Iya. Ya.
seorang yang bisa membantu ya untuk menyelesaikan akan mempermudah penyelesaian kasus-kasus ya. Jadi terima kasih Pak, kita sudah akan mengakhiri diskusi kita hari ini, sesi berbagi dari semua hal yang telah disampaikan tadi. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Yang kami terima ini adalah kepuasan. Ya. Segala sesuatu itu, masalah yang kami alami di sini dapat kami selesaikan dengan baik. Saya sebagai pemimpin tidak mungkin harus saya sendiri yang memutuskan masalah. Nah, ini saya kaitkan tadi lagi Dewan Guru ya. Dewan Guru kami saling membantu. Oh, masalah ini kadang-kadang ada juga dari guru yang memberikan masukan, Pak katanya ini kita lakukan dengan baik. Kita sebagai kepala sekolah jangan artinya keras kepala ataupun tidak mau menerima dari masukan dari guru-guru, karena kita sebagai kepala sekolah ini dulu jadi guru juga ya. Kita melihat oh alangkah sakitnya jadi pemimpin yang baik. Kadang-kadang ada juga dari satu orang yang istilahnya menilai bahwa Bapak ini katanya kurang mampu masalah ini. Nah, ini nanti kami terus terang saja bagi yang guru yang mampu bisa juga membantu saya untuk menjelaskan masalah-masalah yang ada di sekolah kami. Terima kasih Pak. Jadi kalaupun ada misalnya seseorang atau rekan Bapak yang seringkali minta izin untuk tidak masuk kelas Pak karena ada kesibukan keluarga, bagaimana Bapak menyikapinya? Jadi ini sering kali. Kira-kira bagaimana Bapak menyikapinya? Pertama dulu kita lihat dulu apa tujuannya. Misalnya kepentingannya dalam keluarga. Pertama kita izinkan dulu. Misalnya dia minta 1 hari ya, kita izinkan. Selang beberapa bulan ada lagi. Masalahnya ini kan apalagi kita satu kampung tahu, oh guru ini keluarganya ingin dapat ini. Kadang-kadang juga guru yang itu mengetahui, bohong itu Pak katanya, hanya kemauan dia sendiri. Kita sebagai pemimpin kita panggil, kita berikan masukan ataupun nasihat, karena kita ini dengan sebaik mungkin, dan kami terus terang saja kita terbuka mengatakan bahwa yang kamu minta untuk meninggalkan sekolah adalah bukan kepentingan keluargamu, tapi kau hanya membantu. Jadi kau sebagai guru laksanakanlah tugas kamu dengan sebaik mungkin. Nah, begitu. Ya, berarti berakhir dengan satu pembinaan gitu Pak. Pembinaan iya. Terima kasih Pak. Jadi demikian sesi kita diskusi berbagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ini